Thanks God It's Monday, episode 4. Gak kerasa udah episode 4 menemani. Dan masih di era PPKM. Harusnya hari ini pengumuman, semoga nanti malam PPKM-nya semakin dilonggarkan. Artinya harusnya lebih sehat lagi Indonesia ya, amin. Dan kali ini kemarin cewek, ini cewek lagi. Kita mau ngobrol bareng Ina Claudia. Bener ya? Betul. Betul. By the way, kalau kalian nggak tahu, Ina ini adalah di belakang layar yang menciptakan desain studio di gereja ini. Inilah adalah karyanya dia. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Nomo kamsahamnidamu. Nggak bisa balas ya. Ina, mungkin teman-teman bingung nih. Ini kenapa desain ini, emang kerjaannya apa? Ya seperti yang sudah dilihat hasilnya, berarti saya kerja interior designer. Interior designer. Iya. Sekolahnya sama berarti? Sekolahnya kebetulan enggak. Kebetulan Apa? gue sekolahnya arsitek, tapi kebetulan kerjanya interior designer. Interior designer. Jadi istilahnya agak nggak sesuai dikit, tapi masih di bidang itu Iya ya? betul. Betul. Interior design berarti lebih banyak desain doang atau juga maksud gua di belakang layar, atau lu juga di lapangan juga ngerjain semuanya? Kebanyakan di belakang layar ngedesain, tapi kita juga harus ngecekin iya waktu di proyek di lapangan sih. Oh, berarti bisa dibilang anak proyek? Sedikit lah. Sedikit anak proyek. Iya, lumayan. Kalau aku nggak salah ya, kalau di dunia proyek itu lebih banyak cowok kan daripada cewek? Lebih banyak cowok, karena kan kebanyakan tukang-tukang cowok kan. Betul. Ya, tapi untuk kayak arsitek atau desainer interior sendiri sih sebenarnya sekarang udah banyak cewek. Sekarang udah cukup sama ya, iya, jumlahnya gitu. Kesulitan nggak sih kerja sebagai kita ngomongin soal kesetaraan nih, mau ngomongin soal itu karena Ina ini kan cewek, bukan ngecilin ya, tapi realitanya kalau di Indonesia itu kesetaraan gender masih kadang menjadi isu ya, benar ya, di dunia kerjaan kita. Bahkan udah sama-sama kuliahnya sama-sama, kerjanya prakteknya sama-sama, di dunia kerja kadang agak diremehin dikit kalau cewek biasanya. Apakah itu juga terasa di dunia kerjamu? Kalau di lapangan ya pasti ada lah ya, kayak sebenarnya gini sih, mungkin ketakutannya seorang cewek ketika masuk ke proyek itu adalah kita nggak dianggap gitu sama tukang atau sama mandor gitu, karena kan bisa dibilang ya pasti cewek dipandangnya lebih nggak tahu apa-apa gitulah ketimbang sama dunia konstruksi ya, gitu ya. Di dunia konstruksi dibandingkan dengan cowok. Cuma kan sebenarnya kalau sama-sama baru, maksudnya sama-sama baru terjun, sebenarnya sama-sama lah nggak ada pengalaman di bidang konstruksi. Maksudnya di lapangan tuh pengalamannya akan berbeda sama apa yang kita pelajari waktu kuliah. Betul. Ya. Setuju sekali. Jadi ya dibilang ada pernah atau enggak diremehin, mungkin pernahnya dianggap kurang tahu apa-apa gitu. Perasaan itu nggak nyaman dong? Iya dong. Kalau boleh tahu gimana tuh lo menghadapinya? Mungkin teman-teman yang lihat Thanks God It's Monday ini juga masuk dunia kerja gitu tuh ada perasaan kayak, oh gue agak di underestimate ya gitu ya istilahnya. Lo waktu itu gimana kamu menyikapinya? Sebenarnya di underestimate pasti sampai sekarang juga masih lah ya. Karena kan bisa dibilang gue kerja baru 2-3 tahun ya. Oh masih baru, ya, fresh graduate langsung masuk kerja kamu? Enggak, sempat kerja tapi nggak ke proyek. Oh nggak ke proyek, beda. Jadi waktu ke proyeknya itu baru sekitar 2-3 tahun lah. Nah, mungkin yang bikin takut waktu awal itu kan takut lah ya, waktu masuk pertama kali itu takut karena kan nggak ngerti apa-apa. Betul. Nah sekarang ini juga bisa dibilang masih takut karena kan pengalamannya juga belum terlalu banyak lah. Betul. Dibandingin sama tukang-tukang ataupun dibandingin sama SPV itu pasti mereka pengalamannya itu kebanyakan udah jauh lebih banyak. Jadi mereka nggak heran sebenarnya kalau mereka menganggap gua itu kayak nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya gimana? Tadi pertanyaannya apa? Gimana cara ngadepin biar nggak ngerasa underestimate itu? Gimana ngadepinnya ya? Jalanin aja, iya. Sama mungkin waktu sebelum ke lapangan udah kayak prepare. Cari tahu, iya, lebih ke prepare, cari tahu dulu
kira-kira yang bakal dipermasalahin atau kira-kira yang bakal ditanyain tuh apa nih, yang bakal dibahasnya apa nih. Jadi cari-cari tahu dulu penyelesaian masalahnya gimana. Jadi waktu kita di lapangan nggak ngeblank banget lah, masih punya ilmu gitu. Jadi riset mempersiapkan waktu lu mau datang ke lapangan tuh cukup membawa lu percaya diri untuk jalan ke sana. Untuk istilahnya nggak ngerasa kalau dari gue kira-kira ditanya ini gue ngerti lah itunya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi bener sih kalau dalam teori pekerjaan tadi Ina sempat ngomongin pengalaman ya. 10 tahun itu rata-rata bisa dibilang di bidang pekerjaan apapun orang tuh baru pro. Jadi kalau kalian semua yang nonton ini masih baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, menurutku pribadi memang bukan berarti kita harus terima direndahin ya, enggak, karena Tuhan sendiri bilang jangan setiap orang memandang kau rendah karena kemudahanmu gitu. Tapi artinya kita punya sikap rendah hati untuk kayak Ina tadi, belajar mempersiapkan paling enggak. Itu udah sikap rendah hati kita, artinya kita siap untuk belajar lagi, ya kan, dengerin orang, tahu oh mungkin gue baru sekian tahun, dan itu menurut gue adalah sikap yang baik untuk mengembangkan diri kita saat di dalam bekerja. By the way kan judul acara ini Thanks God It's Monday. Ini emang acara yang bisa dibilang biasanya Thanks God It's Friday karena libur. Lu sendiri Senin berat gak sih kalau ngadepin Senin? Berat. Karena kan ya mulai hari Senin lagi, mulai harus kerja lagi. Kalau Senin sampai Jumat kerja lu atau Sabtu Minggu juga ada? Karena gue ada freelance, jadi Senin sampai Jumat kebanyakan gue ngerjain kerjaan kantor, tapi Sabtu Minggu gue kebanyakan ngerjain kerjaan freelance. Cuma hari Minggu gue usahakan sebenarnya nggak bekerja. Kenapa? Karena biar dalam 1 minggu ya namanya ngatur waktu lah ya. Kalau kita kerja terus straight pasti akan ada capeknya, akan lebih cepat burn out gitu mungkin ya. Dipahami. Jadi bisa dibilang pekerja keras juga ini ya. Udah kerja ada freelance. Gimana tadi lo bilang harus ada jeda buat nenangin diri dan apa? Biasanya lo ngapain kalau waktu jeda itu? Waktu jeda nonton drama Korea. Coba. Nado. Nah. Nado coba. Makan, tidur, atau lebih banyak nonton tadi? Makan, ngemil sih mungkin ya. Ngemil sama minum manis. Itu suatu hal yang kurang baik, tapi ya booster betul, gitu. Booster semangat. Lu sendiri kan tadi bilang Senin cukup capek sebenarnya, masuk ya Senin lagi gitu kan. Merasa pertanyaan gue gini, capek dan apa, tapi lo menjalani kerjaan ini bersyukur gak sama apa yang Tuhan udah kasih ke lo? Karena kalau gue lihat kan kerjaan lo gila sih. Tambah freelance sama apa, orang bisa jedar gitu. Lu sendiri mandang Tuhan menyertai lu dalam pekerjaan itu apa sih? Jujur ya, kalau sekarang gue dapat kerjaan, masa gue nggak bersyukur gitu kan? Apalagi di saat pandemi kayak gini, saat orang mungkin pekerjaannya ada yang tersendat ya. Betul, tersendat. Apalagi proyek ya. Benar. Berarti kan bisa juga kan? Bisa juga. Kita sempat di kantor gue sempat lah ada masa-masa proyek itu nggak datang gitu. Dan sekarang puji Tuhan ya, Tuhan kayak datangin terus gitu. Bahkan freelance gue pun juga puji Tuhan kasih gitu. Jadi kayak maksudnya kasih tuh kasih proyek baru. Iya, gitu. masih proyek. Iya, di saat pandemi. Iya benar. Dan nggak mungkin lah ya gue nggak bersyukur. Betul sekali. Dan dengan ucapan syukur itu boleh kan jadi energi ya buat kita memulai hari-hari kita. Bener. Apalagi kalau mau males-malesan, terus begitu inget Tuhan udah kasih kerjaan, masa kita males-malesan. Betul, gue jadi ingin ceritakan juga kalau kita dikasih talenta, bener ya. 1 ya kita kembangin gitu, 2 kembangin, 5 kembangin, jangan dipendem. Nanti ditarik lagi sama Tuhan. Betul. Kayak lu udah kerja dikasih Tuhan, ditarik dong, gak kasih kepercayaan. Wow, ini menarik sekali bahwa terkadang di dunia yang mungkin bisa dibilang mayoritasnya cowok, meskipun masih cewek, kadang ada rasa istimewa tapi berupaya untuk tetap research, tetap mengisi diri ya untuk biar berani ke menghadapinya. Mungkin untuk closing, Ina mau kasih ke teman-teman di sini. Ini kayak acara-acara beneran ya. Jadi gimana sih tips kalau lo disuruh ngasih tips ke mereka? Gimana cara memulai awal pekan yang enak buat lo? Kan tadi bilang Senin kan agak sulit ya. Tapi gimana caranya memulainya biar enak? Silakan.
Gimana cara mulai supaya awal pekannya enak ya? Iya, iya. Sebenarnya salah satu alasan kenapa hari Minggu itu gue berusaha untuk nggak bekerja supaya Senin itu gue nggak terlalu capek. Jadi waktu mulai udah ya dalam keadaan yang masih fresh gitu. Dan gue selalu mulai dengan bikin to-do list. To-do list? Iya, to-do list gue seminggu gitu kayak. Maksudnya kira-kira seminggu ini apa aja nih yang harus gue kerjain. Terus setelah bikin tahu nih to-do list, oh seminggu ini, oke. Kalau gitu hari ini apa nih yang harus gue kerjain gitu. Karena kalau nggak ada to-do list ya gue sebagai orang, kebetulan gue adalah orang stabil, jadi gue suka menunda pekerjaan. Makanya itu gue harus membuat target gitu. Membuat target supaya gue lebih semangat dan gue berasa gue punya deadline gitu. Oke, betul. Dan ini gue sukanya gini, bukan karena apa ya, tapi saat kita tahu diri kita apa dan kita berupaya untuk bahasaku memperbaiki diri kita, itu jadi baik gitu. Dia tahu sekarang, dia makanya bikin to-do list. Gak semua orang mau bikin itu. Dan kalau orang udah mager kadang ya udah mager aja gitu ya, jadi gak nyaman. Dan dia tahu juga kalau mulai itu sulit ya berarti sebelumnya gue rest dulu biar recharge energi gue. Kayak Betul, gitu kan. betul. Ina, thank you so much sekali lagi udah gabung ngobrol-ngobrol kali ini. Sama-sama. Dan juga sekali lagi untuk hal yang udah lu desain indah ini. Thank you ya, God bless buat lu. Dan thank you juga buat teman-teman Lihat Gratis Monday. Tuhan Yesus berkati. See you next episode. Bye.